warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Dewi akan menerangkan tentang contoh soal untuk halaman 26 sampai halaman 27 untuk nomor 5, 6, 7, dan 14. Oke, nah untuk nomor 5 ini ada penjumlahan tentang desimal, pecahan desimal ditambah dengan pecahan biasa. Nah, untuk pilihan gandanya, dia menyediakan jawabannya dalam bentuk desimal. Ketika jawabannya dalam bentuk desimal, maka salah satu pecahan yang ada ini harus dirubah. Nah, karena mintanya ke desimal, berarti kita harus ubah. Ubah mananya? Ubah yang pecahan biasa. Di sini pecahan biasa yang kita punya adalah 2/5. Harus kita ubah menjadi pecahan desimal. 2/5. Desimal itu bisa diubah menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, di sini yang paling dekat adalah per 10. Per 10 di sini nanti artinya adalah satu angka di belakang koma. Satu angka, maaf, di belakang koma. Nah, di sini ada 5. 5 itu dekat dengan 10 dan kebetulan 5 itu bisa dijadikan ke per 10. 5 dikali berapa supaya jadi 10? Kita butuh kali 2. Bawah kali 2, atas juga kali 2, biar adil. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 per 10 artinya, ingat tadi kalau ada per 10 artinya satu angka di belakang koma. Berarti kalau ada 4 per 10 kita punya satu angka di belakang koma. Oke, di sini ada angka berapa? Angka 4. Jangan tulis tempatnya di sini. Jadi kita mulainya dari persepuluhannya. Persepuluhannya itu letakkan di sini. Berarti 4. Tidak ada angka lain lagi selain 4. Kita tambahkan dengan 0. 0,4. Berarti di sini 2/5 itu sudah kita ubah menjadi 0,4. Tinggal kita tambah 7,5. Ingat, penjumlahan desimal koma harus lurus. Ditambah dengan 0,4. Komanya harus lurus. 0,4 ditambah 5 tambah 4, 9. Komanya harus lurus. 7 tambah 0, 7. Jadi jawabannya 7,9. Oke, berikutnya untuk nomor 6. Nomor 6 di sini kita punya dua pecahan. Ada persen dan ada juga pecahan biasa. Namun di jawaban itu mintanya dalam bentuk persen. Nah, karena mintanya dalam bentuk persen, berarti yang pecahan biasa harus dirubah. 2/10 diubah menjadi persen. Ingat, persen itu singkatan dari per 100. Titik per 100 itu artinya persen. Nah, di sini kita punya 2/10. 2/10 diubah menjadi per 100. Berarti kita punya di sini per 100. 10 dikali berapa? Supaya menjadi 100. Dikali 10. Harus adil, bawah kali 10, atas juga kali 10. 2 kali 10, 20. 20% berarti artinya adalah 20 per 100. 20 per 100, 20%. Nah, di sini kita udah ubah nih 2/10. Udah menjadi 20%, tinggal ditambah 16% ditambah dengan 20%. Tambah. Udah sejenis, tinggal ditambahkan bilangan aslinya saja. 36%. 36%. Itu untuk nomor 6. Berikutnya, di nomor 7, kita punya pecahan campuran ditambah dengan desimal. Di sini opsinya adanya pilihannya adalah pecahan campuran. Oleh karena itu, di sini desimalnya harus kita ubah menjadi pecahan campuran. 7,2. Ingat, satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Oh, berarti kalau ada 7,2, satu angka di belakang koma berarti per 10. Berapa pembilangnya? Di sini ada angka berapa? Ada angka 7 dan ada angka 2. Berarti pembilangnya adalah 72. Dapat dari mana per 10? Dapat dari satu angka di belakang koma. Di sini pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Artinya masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Berapa? Susun ke bawah. 72 dibagi 10. 72 dibagi 10 yang mendekati berapa? 7. 10 kali 7. 7 kali 10, 70. Dikurangi 2, 7 kurang 7, 0. Berarti sudah tidak usah ditulis. Penulisannya gimana? Atas, bawah, samping.
atasnya dulu 7, sisanya 2/10. Oke, nah sekarang udah jadi pecahan campuran, berarti bisa dijumlah 5 1/2 ditambah 7 2/10. Namun di sini penyebutnya masih berbeda. Ketika penyebutnya belum sama, kita tidak bisa langsung jumlahkan. Kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu. Berapa KPK 2 dan 10? 20. 20. 10. 10, oke. Nah sekarang kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 5 ditambah 7. Oke, maaf. Kemudian kita samakan penyebutnya. Karena tadi KPK-nya 2 dan 10 adalah 10, berarti kita jumlahkan per 10 tambah per 10. Oke, 2 supaya menjadi 10 perlu dikalikan dengan 5. Atas kali 5, bawah kali 5, atas juga harus kali 5. 1 kali 5, 5. Di sini bawahnya 10 penyebutnya, di sini udah 10, berarti tidak ada perubahan. Di sini penyebutnya 10, di sini juga sama, berarti di sini pembilangnya 2, di sini juga sama, tidak perlu berubah. Sekarang tinggal dijumlah karena penyebutnya sudah sama. 5 tambah 7, 12. Pembilangnya yang dijumlah, 5 tambah 2, 7. Penyebutnya tidak perlu ditambah. Di sini pembilang lebih kecil daripada penyebut, berarti sudah selesai. Oke. Selanjutnya, nomor 14. Nomor 14 dimintanya pilihan gandanya dalam bentuk persen. Ingat, persen itu adalah per 100. Sedangkan di sini masih ada desimal. Ada berapa angka sih di belakang koma ini? Ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Kalau tadi kita punya 1 angka di belakang koma itu per 10, berarti kalau 2 angka di belakang koma per 100. Kalau 3 angka di belakang koma per 1000. Berarti kita langsung tahu nih, karena ada 2 angka di belakang koma, kita langsung tahu penyebutnya 100. Sekarang pembilangnya berapa? Di sini ada angka berapa aja? 0, 6, dan 5. 0, 6, dan 5. Apakah 0 perlu ditulis letaknya di depan? Tidak. Tidak perlu. Berarti kita hanya punya angka pembilangnya 65. Per 100 dapat dari 2 angka di belakang koma. 65%. Ingat, persen itu singkatan dari per 100. Ini udah per 100, berarti 65%. Nah sekarang ini udah kita punya, udah berubah menjadi 65%. Yang ini 20%. Sudah sama dalam bentuk persen, tinggal dijumlahkan bilangan aslinya saja. 65 ditambah 20, 85%. Oke, cukup ya dari Bu Dewi. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerjakan soal dari halaman 26 sampai